Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sapawi, selamat malam Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam juga, wabarakatuh. Bu. Selamat Malam. Oke, bagaimana nih kabarnya pada bulan puasa ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, baik. Ya. Pokoknya puasa terus 2 hari nih, Bu. baik. Baru 2 hari, Bu. Iya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan, ya malam ini yaitu Pak Pawi berperan sebagai coach ya, dan Ya, Bu Nani sebagai coachnya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan Pak Pawi sebagai coachnya ya. Nah, Siap, Bu. dalam coaching nanti, saya sebagai observer ada beberapa hal yang saya amati yang tercantum dalam rubrik penilaian. Nah, yang pertama saya akan mengamati berjalannya alur cerita dalam kegiatan coaching nanti. Itu tujuan utamanya itu di sini identifikasi, rencana aksi, terus tanggung jawab. Nah, semoga alur cerita yang kita buat tersebut tampak dalam coaching nanti ya Pak ya Ibu Nani. Untuk Coach Pak Pawi, pertanyaan saya adalah yaitu potensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, malam ini? Baik, Bu. Kompetisi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin memilih yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan saya observasi. Baik, menurut Pak Pawi, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot yang Bapak capai? Harapan saya dengan mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan Kuce untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Selain itu juga bisa memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Pawi dan Bu Nani untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Silahkan Pak, Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Sapawi, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Nani. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak. Walaupun lagi puasa tetap semangat. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat malam ini ya Pak. Amin. Oh iya, ada apa nih Bu Nani ingin menemui saya? Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Iya Pak Pawi. Izin ya Pak, minta waktunya sebentar. Sebenarnya saya ini sedikit bingung dan mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oh begitu Bu, dengan senang hati, insya Allah saya siap pokoknya membantu Bu diajak ngobrol. Kalau boleh tahu apa yang mau Ibu ceritakan nih? Begini Pak Pawi, akhir-akhir ini saya merasa sedikit kewalahan dengan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya mengajarkan sebuah konsep, ada saja hal-hal yang dilakukannya untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya di kelas. Oh begitu ya Bu ceritanya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Nani harapkan dari obrolan kita malam hari ini? Sebenarnya yang saya harapkan itu Pak, dapat solusi lah dari permasalahan sedang saya alami saat ini. Oh, semoga kita bisa mencari solusinya ya. Kalau boleh saya tahu, apa yang dilakukan murid Ibu tersebut
untuk mengalihkan perhatian ibu dan murid lain di kelas? Begini Pak, setiap kali saya menjelaskan materi tentang konsep, siswa tersebut selalu tidak pernah memperhatikan, tidak pernah fokus. Kemudian ada saja hal-hal yang dilakukannya, mulai dari menggambar, mencoret-coret buku, memainkan benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan kadang mengajak teman sebangkunya itu untuk bermain, Pak, seperti itu. Oh, jadi itu yang dia lakukan. Lantas situasi ideal apa yang ibu inginkan? Situasi ideal saya inginkan itu murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan pada saat saya mengajar. Jadi ibu ingin murid ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan ibu pada saat ibu mengajar. Supaya murid ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan ibu saat ibu mengajar, menurut ibu apa yang perlu ibu lakukan? Menurut saya, Pak, perlunya untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan mungkin saat pembelajaran berlangsung, kemudian menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran yang kreatif, yang variatif. Wah, luar biasa nih Ibu Nani ya, saya sependapat nih dengan Ibu nih. Lalu apa upaya yang sudah Ibu lakukan untuk memusatkan fokus siswa itu? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa upaya Pak. Saat pembelajaran itu saya melakukan ice breaking misalnya, kemudian mengadakan games di sela-sela pembelajaran agar murid-murid merasa senang dan tidak merasa jenuh. Ah, ini keren ya Bu. Jadi menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin yang perlu ditingkatkan itu Pak, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memetakan kebutuhan belajar murid, serta mungkin bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas. Oke, saya setuju Bu dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya yakin murid Ibu akan lebih fokus saat belajar nantinya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya, saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional secara berkesinambungan. Selain itu juga akan menggunakan berbagai sumber belajar selain buku, seperti dari YouTube atau internet, juga diselingi dengan pembelajaran outdoor sesuai dengan materi yang diajarkan. Betul sekali Bu, saya agak setuju dengan Ibu dengan rencana yang Ibu lakukan ini. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Menurut saya ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini Pak, mungkin jika murid saya tersebut sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus, dan tidak lagi mengganggu teman-temannya saat belajar. Ya, Lalu sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan? Komitmen saya terhadap rencana aksi ini akan terus melakukan dan menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara berkelanjutan, kemudian menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang relevan. Oke, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Semoga berhasil ya Bu. Amin, terima kasih ya Pak Pawi atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Sapawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Pawi dan Bu Nani atas coachingnya, berjalan lancar ya, dan pokoknya the best deh buat Pak Pawi dan Bu Nani. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Nah, bagaimana Bu Nani?
perasaannya setelah di coaching sama ikut sama Pak Sapawi? Nah, alhamdulillah lega Bu. Sudah mengeluarkan berbagai unek-unek, kemudian sudah mendapatkan beberapa solusi juga. Alhamdulillah sudah lega dan plong. Baik, ada beberapa pertanyaan ya yang akan ingin saya ajukan ke coach, ke Pak Pawi ya. Tapi sebelumnya saya ingin observe dulu dari kegiatan coaching yang saya amati. Secara garis besar, yaitu sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Alur ceritanya sudah terlihat, tergambar, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, tadi juga sudah terlihat yaitu seorang coach yang menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik juga coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah tergambar sekali. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Pawi selaku coach ya. Oke. Ya, Bu. Baik. Apa indikator-indikator yang sudah tampak dari kompetensi yang ini Bapak Pawi yang ingin tingkatkan begitu? Baik Bu, menurut pendapat saya Bu Nani tadi selaku coach itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga saya bisa juga menggali ide-ide yang dihadapi oleh coach. Kemudian tadi sudah mencoba ya seperti itu Bu. Oke, kemudian tadi sudah mencoba ya. Oke, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Pawi kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada malam hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan kalau ada kesempatan coaching lagi, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik Pak, mudah-mudahan ya untuk kegiatan coaching kita selanjutnya ya lebih baik dan ditingkatkan lagi dan ini sangat bagus sekali. Demikian kegiatan coaching kita malam ini. Terima kasih buat Pak Pawi dan Bu Nani, dan saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.